Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anakku. Pagi menjelang siang sama. Tapi gue harapkan suasananya masih pagi ya. Oke. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan ibu di pelajaran IPS ya. Seperti yang disampaikan minggu lalu, hari ini kita belajar lagi IPS. Tapi sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Untuk Raisa silahkan dipimpin doa ya. Semuanya berdoa ya. siap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Zulfari, Bu. Zulfari, apa keterangannya? Sakit. Sakit ya, baik. Kita doakan semoga Zulfari lekas sembuh ya nak ya. Sakit ya. Selain Zulfari ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti hanya Zulfari saja ya yang tidak hadir. Baik. Anakku semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, apakah kalian pernah melihat ular? Pasti pernah ya? Apa di benak kalian kalau kalian melihat ular? Geli-geli gitu ya? Geli. Baik. Kemudian, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Nah, kalau kupu-kupu, apa yang ada di benak kalian ketika melihat kupu-kupu? Takut. Kalian takut dengan kupu-kupu? Kalian cantik-cantik ini, apa yang di benak kalian ketika melihat kupu-kupu? Cantik juga ya? Cantik ya? Seperti kalian ya? Nah, kalian tahu tidak? Kupu-kupu itu awalnya dari apa? Ular. Dari ular yang kalian geli-geli, kemudian menjadi kupu-kupu yang comel, yang imut gitu ya, yang cantik. Nah, untuk menjadi seekor kupu-kupu, ternyata prosesnya sangat panjang. Karena kupu-kupu itu berasal dari ular. Si ular yang orang saja menghindar untuk memegangnya, melihatnya saja geli-geli jijik gitu ya. Bahkan kalau bisa dibuang sejauh mungkin, karena jika tersentuh mungkin gatal ya. Tetapi karena proses yang lama, akhirnya kupu-kupu ini berubah menjadi kepompong. Ya, kan lagunya ada yang kepompong ya. Berubah menjadi kepompong, kemudian dalam proses yang sangat lama sekali, akhirnya kemudian berubahlah menjadi si kupu-kupu yang cantik, terbang tinggi. Oke kan? Akhirnya semua orang suka, semua orang ingin menangkapnya, ingin melihatnya, iya tidak? Iya. Oke. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari si ular menjadi si kupu-kupu? Apa nak? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Kenapa si ular yang buruk rupa kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang diinginkan oleh banyak orang? Ketulusan? Apa pelajaran apa yang bisa kalian ambil di sini? Usaha pintar. Iya, karena ada usaha. Sama halnya dengan yang kalian lakukan saat ini. Bu, saya berangkat pagi, pulang sore, belajar tekun di rumah masih suruh belajar, mengerjakan tugas, mencari bahan literasi, digital dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses yang akan membawa kalian menjadi kupu-kupu yang cantik. Tapi bukan berarti kalian berubah menjadi kupu-kupu ya. Tapi kalian berubah menjadi
saat ini kalian belajarlah dengan tekun karena nanti itu untuk menyongsong masa depan kalian yang cerah. Ada seorang proklamator, bapak proklamator kita, Bapak Soekarno ya, Soekarno. Beliau menyampaikan, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Jangan takut untuk jatuh. Kalau jatuh sakit ya. Tapi beliau mengatakan jangan takut untuk jatuh. Karena ketika jatuh, kalian akan jatuh di bintang-bintang. Enak kan? Jatuhnya tidak ketepok, tapi jatuhnya di bintang-bintang. Ini rasa terbang tinggi kan di bintang. Berarti ketika belajar IPS, semangatlah karena ibaratnya kalian akan menjadi orang yang sukses. Ketika jatuh, kalian akan menjadi orang yang sukses, jatuhnya di bintang-bintang. Tetap melayang, ya kan? Tetap tenang. Baik, anakku semuanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai potensi wilayah di negara-negara ASEAN ya. Kemarin Ibu juga minta kalian untuk presentasi, sudah presentasi ke depan. Sebelum kita lanjutkan, kita masih materi yang sama. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin bertanya. Kalian masih ingat atau tidak? Ingin bertanya. Kira-kira potensi negara Indonesia itu apa saja? Silakan yang tahu tunjukkan deh. Potensi negara Indonesia apa saja? Kemarin sudah kalian bahas. Apa saja potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia? Silakan ada sumber daya. Apalagi yang lain mungkin? Ya, sumber daya tambah. Yang lain lagi, silakan. Ya, silakan. Yang lain lagi. Silakan ada. Iya, di sektor industri berkembang benar. Baik. Kemudian, kalau Singapura, pertanyaan Ibu, apakah Singapura memiliki sumber daya alam? Apa yang dimiliki oleh Singapura? Sumber daya manusia. Kita juga punya sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia yang seperti apa yang dimiliki Singapura? Sumber daya yang apa? Iya, yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas yang dimiliki oleh Singapura. Baik, untuk kali ini apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan sampaikan di PPT, silakan nanti dilihat layar. Oke, hari ini kita masih di materi yang sama, yaitu distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian adanya masih di KD yang sama ya, 3.1, menelaah perubahan antar ruang, kemudian interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, teknologi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial. Tujuan pembelajarannya silahkan kalian baca, kalian lihat di depan. Apa yang akan kita capai hari ini? Nah, semoga hari ini tercapai semuanya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti yang kita capai adalah dengan penuh tanggung jawab. Baik, kemudian langkah-langkahnya apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, nanti Ibu akan tanyakan video ya, mengenai apa potensi sumber daya tambang.
semua, menurut Badan Pusat Statistik, cadangan minyak bumi di Indonesia meningkat sebesar 4,17 miliar barel pada tahun 2020. Untuk mengolah minyak bumi yang jumlahnya sangat besar tersebut, banyak kilang minyak atau refinery unit yang sudah dibangun di Indonesia yang tersebar di beberapa daerah. Untuk saat ini, Indonesia memiliki sekitar 10 kilang minyak baik yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero maupun badan usaha swasta lainnya. Dan di antara kilang minyak yang dibangun tersebut, ada salah satu yang merupakan kilang minyak yang terbesar di Asia Tenggara. Dan berikut ini adalah 5 kilang minyak yang terbesar di Indonesia. Kilang minyak Cilacap. Pertamina merupakan perusahaan negara yang berwenang dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, dan salah satu kilang minyak milik Pertamina yang terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Selain terbesar di Indonesia, kilang minyak Cilacap yang juga disebut dengan Refinery Unit 4 Cilacap ini juga terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per harinya. Kilang minyak Cilacap ini memiliki fasilitas lengkap dan bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional. Kilang minyak Cilacap ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang saat ini memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Kilang minyak Cilacap ini terdiri dari beberapa kilang minyak. Di antaranya adalah kilang minyak 1. Kilang minyak 1 ini dibangun tahun 1974 dan beroperasi sejak diresmikan Presiden RI tanggal 24 Agustus 1976 dengan kapasitas awalnya yaitu 100.000 barel per harinya. Lalu ada juga kilang minyak 2. Kilang minyak 2 ini dibangun tahun 1981 dan mulai beroperasi 4 Agustus 1983 dengan kapasitas awalnya 200.000 barel per hari yang mengolah minyak koktail yaitu minyak campuran. Kemudian PT Pertamina memulai proyek pembangunan RFCC atau Residual Fluid Catalytic Cracking di Cilacap pada tahun 2011 sampai 2015. Proyek RFCC ini bertujuan untuk mengurangi impor BBM dan produk petrokimia dengan nilai investasi sebesar 11 triliun rupiah. RFCC Cilacap juga merupakan bagian dari program pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur energi guna meningkatkan ketahanan energi nasional. RFCC ini merupakan unit kilang yang memanfaatkan teknologi katalis untuk mengkonversi minyak berat atau residu, dan produk utamanya adalah gasolin serta beberapa produk lain seperti LPG dan propilen. Dan hadirnya RFCC ini menandai awal berdirinya kilang-kilang modern di RU4 Cilacap. Tidak hanya itu saja, PT Pertamina juga membuat proyek Langit Biru Cilacap pada tahun 2019. Produk yang dihasilkan PLBC ini setara dengan Euro 4 yang merupakan BBM berkualitas ramah lingkungan. Dengan beroperasinya PLBC ini, Pertamina berhasil menggenjot produksi pertamax hingga 60% dari 1 juta barel menjadi 1,6 juta barel per bulannya. Dengan adanya proyek PLBC ini, Pertamina dapat mengurangi nilai impor BBM sekitar 10 triliun per tahun. Untuk selanjutnya, Pertamina menargetkan proses konstruksi pada RDMP atau Refinery Development Master Plan Cilacap mulai tahun 2022. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, proyek RDMP Cilacap ini bertujuan untuk meningkatkan produksi kilang RU4 dari 348.000 barel per hari menjadi 400.000 barel per harinya. Dan diperkirakan proyek ini akan selesai pada tahun 2025 mendatang. Kilang minyak Balikpapan. Kilang minyak Balikpapan merupakan kilang minyak terbesar kedua milik Pertamina yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapasitas produksi pada kilang minyak ini mencapai 260.000 barel per harinya dan memasok sekitar 26% kebutuhan BBM di Indonesia. RU4 Balikpapan ini merupakan salah satu unit bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang produknya ini disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur. Pada kilang minyak Balikpapan ini, kapasitas produksinya juga akan ditingkatkan melalui proyek Refinery Development Master Plan. Pada proyek RDMP ini, kapasitasnya akan ditingkatkan dari 260.000 barel per harinya menjadi 360.000 barel per hari. Dan selisih tersebut membuat kilang minyak Balikpapan ini
menjadi kilang yang terbesar nantinya di Indonesia. Dampak positif lainnya dari pembangunan proyek RDAP ini yaitu mampu menyerap tenaga kerja tambahan sebanyak 20.000 sampai 25.000 orang saat konstruksi proyek dan 2.500 pekerja saat kilang ini dioperasikan. Proyek RDAP ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dan nantinya mampu meningkatkan GDP hingga 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 23,2 triliun rupiah. Dalam pembangunannya, pada 2021 yang lalu berhasil melakukan pemasangan profilan splitter, yakni sebuah peralatan penting yang berfungsi untuk memisahkan profilan produk dari produk. Profilan splitter ini memiliki tinggi 111 meter dengan beratnya mencapai 753 ton dan untuk pemasangannya ini digunakan crane khusus. Pemasangan profilan splitter ini menggunakan Giant Crane Sarens SGC 90 dengan kapasitas angkut sebesar 2.800 ton. Dan crane ini merupakan electric ring crane yang terbesar di dunia. Kemudian dalam mengoptimalkan performa RDAP Balikpapan ini, PT Pertamina membangun unit residual fluid catalytic cracking atau RFCC yang terbesar di Balikpapan. Unit RFCC ini diperkirakan akan beroperasi di tahun 2024 dan dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 90.000 barel per harinya. Pada Agustus tahun 2021 yang lalu, unit RFCC ini tiba di Balikpapan, di mana dalam pengadaan serta pembuatannya ini memerlukan waktu sekitar 2 tahun di perusahaan Hyundai Heavy Machinery di Korea Selatan. RFCC ini terdiri dari 4 unit, yaitu desain Jander atau Sweeper yang memiliki berat 1041 ton dengan panjangnya 37,8 meter, lebarnya 12,3 meter, dan tingginya 13,8 meter. Lalu kemudian ada juga Sagan generator yang memiliki berat 1003 ton, panjangnya 33,6 meter, lebarnya 14,1 meter, dan tingginya 15,2 meter. Kemudian ada juga Plus generator dengan berat 1357 ton, panjangnya 28,9 ton, lebarnya 17 meter, dan tingginya 16,1 meter. Dan unit terakhir adalah General Cargo dan Aksesoris dengan total beratnya ini 662 ton. Karena ukurannya yang sangat besar ini, untuk mengirim unit RFCC ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari dari Pelabuhan Balikpapan menuju ke dermaga kilang minyak di Balikpapan. Setelah dari dermaga, keempat unit RFCC ini dikirim satu persatu sejauh 3 km menggunakan SPMT trailer yang bekerja sama dengan PT LV Logistik Indonesia. Kilang minyak Pelaju. Kilang minyak Pelaju atau refinery unit 3 Pelaju ini terletak di tepi Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan data pada tahun 2016, kilang minyak ini memiliki kapasitas produksi mencapai 127.300 barel per harinya. Kilang minyak Pelaju ini merupakan kilang minyak tertua di Indonesia yang didirikan oleh Shell oleh Belanda pada tahun 1904. Dan dengan kapasitas awalnya ini 110.000 barel per harinya. Untuk kegiatan utama dari kilang minyak ini yaitu mengolah minyak mentah dan intermediate produk menjadi produk jadi. Produk jadi yang dihasilkan ini antara lain yaitu premium kerosene, solar, fuel oil, LPG, aftur, pertalite, pertamax, hingga pertamax racing. Refinery unit 3 Pelaju ini memiliki salah satu produk unggulan yakni polipropilen, di mana kilang propilen Pelaju ini merupakan satu-satunya kilang penghasil biji plastik yang dimiliki oleh Pertamina saat ini. Kilang minyak Dumai. Kilang minyak yang berada di daerah Dumai ini dikenal dengan nama Kilang Minyak Putri 7 atau sering disebut juga dengan Kilang Minyak Sungai Pakning. Kilang minyak Dumai atau refinery unit 2 Dumai ini terletak di Jalan Raya Kilang Putri 7, Tanjung Palas, Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kilang minyak Dumai ini telah beroperasi sejak 1971 dan memiliki kapasitas produksi hingga 127.000 barel minyak per harinya. Hasil produksi dari kilang minyak ini mencakup BBM dan non-BBM yang didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Kilang minyak Dumai ini juga akan mendapatkan RDMP
di mana RDMP RU 2 Dumai ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bensin nasional pada tahun 2030. Kilang minyak Balongan. Kilang minyak Balongan atau refinery unit ke-6 Balongan ini mulai beroperasi sejak 1994 dan berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Kilang minyak Balongan ini memiliki kapasitas produksi mencapai 125.000 barel minyak perharinya, dan bahan baku yang diolah di kilang Balongan ini adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Riau. RU 6 Balongan ini mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang Balongan ini, Pertamina memulai pembangunan RDMP RU 6 Balongan fase pertama sejak November tahun 2020. Dengan adanya proyek RDMP Balongan ini, akan dapat meningkatkan kapasitas produksi kilang Balongan ini dari 125.000 barel per hari meningkat menjadi 150.000 barel per harinya. Proyek RDMP ini nantinya juga mampu menghasilkan nafta untuk proses lebih lanjut dari 5,29.000 barel per hari menjadi 11,6.000 barel per harinya. Sudah diamati bioskop gratis kita ya hari ini. Sudah diamati semuanya. Itu tadi judulnya mengenai apa? Tadi seperti Ibu sampaikan, sedangkan kalian telah dari video tersebut, kemudian kalian buat pertanyaan mengenai video tersebut. Silakan. Sambil Ibu bagi kelompoknya ya. Untuk kita ada 6 kelompok. Kita mulai dari kelompok saja yang mudah, kelompok 1. Kemudian di sini kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang satu ke sini ya. Oke. Terus pindah ke sini nanti. Kemudian di sini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 ya. 4 saja, 1, 2, 3, 4. Ini 4 orang. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini ke sini ya. 1 orang ke sini. 1, 2, 3, 4. Ini ke sini ya. Kemudian yang ini sudah. Ini silakan sudah nak. Langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Langsung gabung kelompoknya masing-masing. Ini yang posisinya di depan. Posisinya yang 2 di depan, jadi dia ada hadapan. Yang di sini langsung gabungkan mejanya. Kerjanya cepat, Ibu akan bagikan RKPD. Tapi ingat nanti setelah gabung dan kelompok, silakan nanti kalian ajukan pertanyaan berdasarkan video yang di mana. Ingat waktunya terbatas, langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing. Repot Pak, coba kursi aja bawa kursi. Ayo langsung bergerak cepat, waktunya terbatas. Bawa yang ini mana? Apa itu cewek-cewek? Ini juga sini aja. Ya kan sini kan lebih besar. Kan ini ya. Saya kalau bija, oh saya baru ngomong HP ini. Apa? Aku ya di bawah lantai. Ya, Lima. Di berapa orang? Sana, ke sana. Ya, gabung sini, Pak.
Dapat kecil. Oh, sesuai Ini. Sekarang sudah pukul 11:19. Nanti kalian kerjakan tugas kelompok diskusi sampai dengan jam 11:40 menit ya. Setelah itu silakan presentasikan ke depan ya. Yang presentasi Ibu minta semua kelompok maju, tidak hanya perwakilan satu saja, tapi semuanya maju ya. Silakan kerjakan. Ini malah yang betul. Ini mau kata dulu nih negara itu. Contoh Singapura. Oh, ini mau Indonesia
Dibacanya Yang lain
Kau mau warna ini atau mau presentasi? Enggak, kan nanti ngomong sama orang. Sabar bang. Kita kan dekat-dekatan kok. Tiga warna ya. Coklat satu. Lagi. Susah kalau lagi. Lagi kita bersih. Terakhir aja. Coklat. Lagi berapa ininya? Merah berapa? Mana bendera? Ada warna ini. Semua ini pasti ada yang oh, berarti dia bendera mana? Thank you. Apa atasnya 3 lalu seperti ini di kode 7. Kode mana? Jabat. Yang
Ini kemudian. Oh, apa nih? Aku nyari ini loh. Simbolnya langsung masukkan ke dalam kotak. Simbolnya ditulis. Simbolnya langsung Udah aku buat di sini aku gambar. Nah, ada gambar kayak ini aku bantu ini, aku ikut ini, aku bantu ini. Baik aku nih. Baik. Ya kan. Aris.
Nah, nggak pakai dulu ini. Tolong digambarin. Kalau aku anak ini. Tahu, Pak. Apa? Kenapa 5?
Sebenarnya seperti yang lagi di daerah itu yang pertama adalah tetangga. Kemudian terdapat di kota. Yang kedua batubara terdapat di kota Aceh. Yang ketiga timah. Yang kelima terdapat di kota Sanggupa dan Kampong. Yang keempat ada emas terdapat di kota Bangkit. Selanjutnya ada minyak terdapat di kota Sidoarjo. Dan yang terakhir ada bangunan terdapat di kota Tasalah. Selanjutnya kelompok 3. Tadi mana ya? Hai, yang lain silakan perhatikan karena hujan takutnya tidak terdengar suaranya. Hai, kami dari kelompok 3 dengan saya Ilham, saya Muhammad Nurul, Saya Maulana Al-Fikran. Saya Aisyah. Saya Kaki. kami di sini mau mempresentasikan tentang interaksi antar uang negara-negara ASEAN, yaitu Malaysia. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang tetap dekat dengan Indonesia. Malaysia dibagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Sektor pertambangan Malaysia merupakan sebagian perekonomian Malaysia. Sektor pertambangan Malaysia berupa diantaranya yaitu timah putih yang terdapat di Kuala Lumpur, minyak bumi yang terdapat di Negeri Sembilan. Hasil pertambangan minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar mobil, aftur, dan minyak tanah. Daerah industri utama Malaysia adalah Petaling Jaya dan Shah Alam. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.
Nah, tas. Jangan lupa namanya ditulis di atas nama dan kelas ya. Tanggal hari ini. Di atas ya. Alamat tidak usah ditulis. Nama, tanggal dan kelas. Tanggal 1 September ya. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan periksa hasil pekerjaan kalian. Nanti yang paling bagus akan dipajang. Ingat mengerjakannya masing-masing. Tidak diskusi.
Sudah. Yang sudah siap boleh disampaikan. Tanya sudah siap. Sudah, sudah. Sudah. Jangan sampai ada yang kosong ya, semuanya diisi. Terima kasih.
Oke, kemudian untuk yang lain, waktunya mungkin waktunya ya. Baik, mungkin terbentur oleh durasi waktunya juga. Jadi mungkin kalian merasa belum maksimal ya. Tapi barangkali pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat lagi. Oh ya, tadi aku sampaikan bahwa Ibu akan sampaikan yang terbaik hari ini. Tadi ya dari tampilan pembuatan kita yang Ibu lihat lengkap dan rapi, semuanya sudah bagus. Sebenarnya ada dua kelompok yang dia sudah memasukkan di situ istilahnya persebarannya, kemudian sumber dayanya apa saja. Kelompok itu sudah ada, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Tapi kita nilai lagi untuk kerapiannya. Ya, untuk kerapiannya kita nilai, kelompok 1 rapi, dua-duanya sama, tapi kelompok 1 lebih rapi. Kita hargai pekerjaan kalian dengan memberikan aplaus untuk kalian semuanya ya. Untuk minggu depan, ya, minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai dampak perdagangan. Kita masih di lingkup interaksi antar uang ya. Kita mempelajari mengenai dampak perdagangan terhadap kehidupan sosial dan psikologi. Ibu minta kalian mencari literasi digital ya. Berarti cari referensi sebanyak-banyaknya di internet. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, kita awali dengan doa, maka akan kita tutup dengan setelah ini nanti silakan kalian sholat zuhur berjamaah ya. Oke, untuk Raisa silakan pimpin doanya. Silakan pimpin doa. Assalamualaikum.
mulai. Alhamdulillah sudah berjalan semuanya. Ingat pesan ibu, tetap semangat, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.